Tadi saya bilang kita akan fokus kepada daftar paus ya. Ini adalah daftar para paus di dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Jadi sampai abad pertama kita batasi pada abad pertama, abad kedua saja, itu rentang waktu yang saya kira cukup untuk presentasi semacam ini. Menurut mereka paus yang pertama itu Petrus, kemudian yang kedua itu Linus, kemudian Anakletus, kemudian Clement of Rome, Clemens dari Roma, kemudian Evaristus, kemudian Alexander, Sixtus pertama, kemudian Telesphorus, kemudian Hyginus, kemudian Pius pertama. Nah, di dalam daftar ini saya kasih ada dua yang saya kasih warna merah di situ, Petrus dan Clement of Rome. Kenapa? Karena dari 10 daftar tanda kutip paus yang mereka kasih daftarnya di dalam tradisi Katolik itu, 8 diantaranya itu tidak jelas. Mereka tidak meninggalkan bagi kita kutip, tidak meninggalkan bagi kita tulisan, tidak meninggalkan, tidak ada data sejarah yang jelas mengenai mereka. Nah, kalau Petrus kita punya surat 1 Petrus dan 2 Petrus, kemudian kita punya perjanjian baru, kitab Injil dan juga surat-surat Paulus yang memberikan testimoni mengenai Petrus. Jadi kita punya data yang berlimpah mengenai Rasul Petrus. Itu sebabnya saya kasih warna merah di dalam data ini. Kemudian yang kedua, Clement of Rome, kita punya surat 1 Clement yang ditulis oleh Clement of Rome kepada jemaat di Korintus. Jadi kita bisa membaca data-data itu untuk mendeduksi apakah dua orang ini, Petrus dan Clement of Rome ini, melihat diri mereka atau mempresentasikan diri mereka sebagai uskup, sebagai bishop, sebagai paus atau tidak. Saya kira pembahasan mengenai dua tokoh ini saja, Petrus dan Clement of Rome, itu akan langsung membuktikan tidak ada paus di Roma, tidak ada bishop di Roma pada abad pertama, pada awal abad yang kedua ya. Nah, malam ini saya tidak akan bahas tentang Petrus. Petrus akan saya bahas di dalam sesi tersendiri. Apakah Petrus adalah paus paling pertama? Itu di sesi tersendiri. Karena kita perlu lihat data yang sangat banyak sekali. Tidak mungkin tercover di dalam sesi ini. Malam ini saya hanya akan fokus kepada Clement of Rome. Apakah Clement of Rome menulis sebagai uskup di Roma? Dan dari suratnya itu kita bisa mendeduksi bahwa gereja di Roma telah dipimpin, Clement of Rome menulis pada akhir abad yang pertama, telah dipimpin oleh seorang uskup, seorang bishop, seorang paus, dan paus itu punya kuasa, punya otoritas atas semua gereja di berbagai wilayah atau tidak. Jadi malam ini kita akan fokus kepada Clement of Rome. Sebelum ke Clement of Rome, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh J.N.D. Kelly. Ya. J.N.D. Kelly ini adalah seorang patristic scholar kelas internasional. You mau Katolik, you Ortodoks, you Protestan, kalau you mau bicara tentang teologi patristik, you tidak mungkin you tidak berkonsultasi dengan J.N.D. Kelly ya. Dia profesor sejarah di Oxford University, sangat terkenal sekali, dan dia tulis di Oxford Dictionary of Popes. Nah, kalau saudara lihat ada 3 nama di sini, Telesphorus, Hyginus, dan Pius pertama. Saudara lihat di daftar ini. Ini adalah di urutan 8, urutan 9, dan urutan 10. Menurut dia, bukti mengenai ada paus, ada uskup di Roma, itu baru ada pada pertengahan abad kedua. Di bawah pertengahan abad kedua, atau di bawah abad kedua, itu gelap. Even you bukan hanya tidak punya bukti mengenai ada uskup di Roma, tapi justru bukti-bukti itu sebaliknya, Roma, gereja di Roma itu dipimpin oleh sekelompok penatua. Itu komentarnya mengenai Telesphorus I ya. Seperti para paus yang lain, pada periode ini ketika episkopat monarki perlahan-lahan mulai muncul. Jadi pada masa Telesphorus ini, baru perlahan-lahan mulai muncul di Roma, namun mustahil untuk membentuk gambaran yang jelas tentang peran konstitusionalnya. Telesphorus dimasukkan sebagai paus, salah satu paus di awal abad yang kedua, memerintah dari 125 ke 136. Tapi dia tidak punya bukti bahwa dia itu sebenarnya dia uskup atau tidak. Meskipun menurut J.N.D. Kelly, pada periode Telesphorus itulah, bentuk episkopal itu, dengan gereja itu dipimpin oleh seorang paus, itu perlahan-lahan mulai muncul. Kemudian makin jelas muncul itu pada masa Hyginus, 138. Ini sudah pertengahan abad kedua loh, sampai dengan 142. Mengenai Hyginus, dia mengatakan, meskipun episkopat monarki mulai muncul di Roma pada masa ini, pada masa Hyginus,
tetap saja sulit menggambarkan perannya dalam pemerintahan komunitas. Jadi meskipun sudah muncul, tapi mengenai higienis ini sendiri juga masih belum jelas. Apa perannya, sebesar apa perannya, otoritasnya, dan lain sebagainya, itu belum terlalu jelas. Nah, nanti baru mulai benar-benar jelas bahwa ada uskup di Roma, itu pada masa Pius pertama, yang memerintah dari menjadi uskup dari 142 sampai 155 Masehi. Karya yang terakhir, Muratorian Kanon, jadi dia merujuk kepada Muratorian Kanon, berisi petunjuk-petunjuk tentang perselisihan, tentang pangkat di antara para pemimpin gereja, yang menunjukkan bahwa keuskupan monarkial sekarang telah menjadi kenyataan di Roma. Jadi kapan baru ada bukti jelas gereja di Roma itu punya uskup? Pertengahan abad kedua, di bawah itu tidak jelas. Jadi pertanyaannya, atas dasar apa mereka nyusun nama-nama itu? Yang mulai dari Petrus, saudara lihat di sini, ini daftar mereka ini. Atas dasar apa? Tidak jelas, tidak ada bukti. Jadi kalau saudara lihat, mereka bikin klaim itu kan sangat heboh sekali. Oh, uskup kami, imam-imam kami itu rantai suksesinya itu tidak terputus mulai dari Petrus. Ya tidak terputus karena kamu yang ngarang sendiri daftarnya. Kamu ngarang sendiri, tidak ada buktinya. Bukti mengenai keberadaan uskup di Roma itu baru pertengahan abad kedua, abad pertama sampai awal abad kedua itu gelap, tidak ada buktinya. Jadi atas dasar apa kamu ngarang itu? Itu bukan hanya dari J.N.D. Kelly, saudara-saudara, sebelum Clement of Rome. Saya ingin buktikan, even profesor sejarah yang Katolik, Emon Duffy, kalau saudara lihat Emon Duffy, Saints and Sinner, Emon Duffy ini adalah seorang profesor of history, professor of the history of Christianity di Cambridge. Ini profesor Katolik, dia bukan Protestan, dia bukan orang Ortodoks Timur, Ortodoks Mesir, Koptik atau Rusia. No, dia ini Katolik, profesor Katolik. Jadi menurut dia, posisi kesarjanaan bahwa keuskupan di Roma itu baru ada pada abad kedua, sebenarnya dipicu oleh dua kondisi. Dan ini nanti saudara akan lihat, akan sangat menarik sekali. Saudara bisa nanti pause dan baca sendiri yang saya ringkas bagi saudara, ada di screen. Tapi ada dua kondisi yang melahirkan keuskupan di Roma. Artinya pada abad pertama itu mereka tidak kepikir bahwa nanti mereka punya uskup. Tapi pada abad kedua ada dua kondisi yang melahirkan keuskupan di Roma. Pertama, kebingungan tentang ritual. Jadi pada abad pertama sampai dengan awal abad kedua, gereja di Roma menurut Emon Duffy itu setiap minggu itu merayakan Paskah. Dan dia sebut Emon Duffy sebut itu sebagai naif congregation. Jadi sampai pada abad kedua, gereja di Roma itu masih disebut oleh Emon Duffy sebagai naif congregation, jemaat yang naif. Nah, mereka baru bisa merayakan Paskah itu pada pertengahan abad kedua, khususnya Uskup Anicetus bertemu dengan Polikarpus di Smyrna, uskup di Smyrna, lalu ngasih tahu dia, kekristenan merayakan Paskah pada tanggal 14 Nisan setiap tahun, jadi bukan setiap minggu. Jadi ada kebingungan terkait dengan kita rayakan Paskah ini apakah setiap minggu atau setiap tahun. Kemudian yang kedua, tahun 140 Marcion, saudara tahu bidat Marcion yang melahirkan Marcionisme, pergi ke Roma. Dia ini orang kaya dan awalnya diterima oleh gereja di Roma sebagai bagian dari penatua. Tapi karena dia mengajarkan ajaran sesat dan dia menggunakan kekayaannya untuk mempengaruhi gereja di Roma, karena dia mengajarkan ajaran sesat, akhirnya dia dipecat dari jabatannya sebagai penatua. Termasuk juga uang yang dia sudah keluarkan untuk gereja itu dikembalikan oleh jemaat di Roma. Nah, dengan melihat dua situasi itu, latar belakang itu, Emon Duffy bilang begini, dengan latar belakang kebingungan ritual dan doktrinal pada abad pertengahan inilah, episkopat monarki, maksudnya gereja yang dipimpin oleh seorang uskup, pemerintahan gereja oleh seorang uskup, diterima di Roma. Di seluruh dunia Mediterania, kekuasaan para uskup dipandang sebagai pembelaan yang sangat penting melawan para bidat. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bisa catat. Ini penting. Saudara Katolik, non-Katolik, saudara dapat pelajaran ini. Pertama, menurut Emon Duffy, situasi yang melahirkan adanya uskup, jabatan uskup di Roma, itu bukan karena mereka baca Matius 16. Bukan karena Yohanes pasal 21. Tapi karena mereka dipaksa oleh keadaan. Ini kebingungan, kita adakan ritual ini kapan?
kemudian muncul para pengajar sesat seperti Marcion. Kita perlu ada pemimpin yang berdiri dan semua orang ikut dia. Yang kedua, pada masa-masa awal gereja, akhir abad pertama, awal abad kedua, terutama awal abad kedua, misalnya juga Ignatius dari Antioquia. Salah satu pilar cara gereja melawan ajaran sesat adalah dengan mengangkat uskup. Jadi uskupnya itu punya tugas utama, salah satunya, selain mengajarkan doktrin-doktrin apostolik, tapi tugas utamanya adalah melawan para pengajar sesat. Nah, hari ini kita kehilangan itu dari gereja. Para pendeta sekarang bahkan ngerti ajaran sesat saja tidak. Kalaupun mereka malu-malu, takut tersinggung dan lain sebagainya. Tugas pemimpin gereja yang utama di dalam sejarah gereja itu bukan bangun kerajaan, tapi melawan ajaran sesat. Jemaat itu mengangkat ada satu orang, oke, kamu jadi uskup, supaya kamu yang lawan ajaran sesat, kami ikut kamu, kami dukung kamu. Itu tugas pemimpin gereja. Jadi lahirnya keuskupan di Roma itu bukan karena mereka baca Matius 16. Bukan juga karena mereka baca Yohanes pasal 21. Itu kan akal-akalannya Vatikan I aja itu. Lahirnya keuskupan di Roma menurut ahli sejarah gereja, profesor teologi, orang Katolik mengatakan itu dipicu oleh dua hal. Kebingungan terkait ritual dan ada para pengajar sesat. Nah, nanti saudara akan lihat logiknya yang sangat-sangat mematikan untuk Vatikan I melalui fakta ini. Dengan demikian sekarang kita pindah ke Clement of Rome. Clement of Rome meninggalkan bagi kita surat 1 Clemens, surat dari Roma kepada jemaat di Korintus. Dan dia menulis satu surat yang cukup panjang sekali ya. Dan karena itu kita bisa teliti untuk melihat apakah dia memandang dirinya sebagai uskup, sebagai paus atau tidak. Nah, pasal-pasal dalam surat 1 Clement yang relevan dengan diskusi ini adalah pasal 42 sampai 44 dan pasal 47. Ini pasal-pasal yang panjang, jadi tidak mungkin saya tampilkan di sini kemudian kita baca sampai besok pagi. Jadi mari kita ringkas itu dengan mengutip pandangan kesarjanaan. Saya kembali lagi mengutip dari Emon Duffy ya. Satu kali lagi ini profesor Katolik ya, bukan profesor Protestan. Dan ini yang saudara lihat kutipannya sekarang adalah komentarnya mengenai isi dari surat 1 Clemens. Menurut dia, surat ini tidak ditandatangani, artinya tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Tetapi di dalam sejarah selalu dikaitkan dengan penatua. Saudara perhatikan, ini Emon Duffy, ini Emon Duffy orang Katolik, tapi dia sebut Clemens sebagai presbiter, dia tidak sebut sebagai bishop ya, dia sebut itu sebagai presbiter, penatua di Roma yang bernama Clemens, yang secara umum hitung dalam daftar kuno sebagai paus ketiga dari setelah Santo Petrus. Saudara sudah lihat daftarnya tadi. Di dalam gereja Katolik Roma, Clement of Rome itu paus yang ketiga setelah Petrus. Namun, pada kenyataannya Clement tidak mengklaim menulis sebagai uskup. Suratnya dikirim atas nama seluruh komunitas di Roma. Ia tidak pernah mengidentifikasi dirinya sendiri atau menulis atas nama pribadinya. Dan kita tidak tahu sama sekali tentang dirinya. Surat ini sendiri tidak membedakan antara presbiter, penatua, dan uskup. Dia tidak bedakan itu. Yang selalu digunakan di dalam bentuk jamak. Yang menunjukkan bahwa di Korintus, sama seperti di Roma, gereja pada masa itu diorganisir di bawah sekelompok uskup atau presbiter, penatua. Dan bukan oleh seorang uskup yang berkuasa. Saudara perhatikan, ini akhir abad pertama. Clement of Rome menulis dan terindikasi dari suratnya bahwa kepemimpinan gereja di Roma dipimpin bukan oleh satu orang sebagai uskup, tapi dipimpin secara kolektif oleh para presbiter, para penatua, atau bukan presbiter dan, tapi presbiter atau para uskup. Jadi istilah uskup itu istilah lain dari presbiter digunakan di dalam surat Clemens. No, gereja di Roma pada akhir abad pertama saat Clemens menulis surat itu belum ada uskup, belum ada paus. Bahkan saudara perhatikan, dia juga berkomentar tentang jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus seperti jemaat di Roma. Kemudian J.N.D. Kelly, yang tadi saya sudah kutip bagi saudara, ini patristic scholar. J.N.D. Kelly mengatakan, meskipun posisi Clemens sebagai seorang presbiter terkemuka dan juru bicara kaum Kristen di Roma bisa dijamin, suratnya menunjukkan bahwa episkopat monarki, artinya sistem keuskupan,
belum muncul di sana. Dan oleh karena itu tidak mungkin untuk membentuk konsepsi yang tepat tentang peran konstitusional. Saudara, menurut J.N.D. Kelly, patristic scholar, bentuk keuskupan, monarkial episkopat, bentuk keuskupan belum muncul di sana. Kemudian ini seorang profesor Katolik yang lain, namanya Richard McBrien. Richard McBrien ini adalah seorang priest, ya, seorang imam malah, seorang imam Katolik, teologian dan penulis. Dia profesor of theology di University of Notre Dame. Dan mengenai surat 1 Clemens dia bilang begini. Surat Clemens kepada jemaat di Korintus yang dikenal dengan surat 1 Clemens memberikan bukti yang baik bahwa 30 tahun setelah kematian Petrus meninggal sekitar tahun 64 Masehi. Jadi Clemens menulis akhir abad pertama. Sekitar 30 tahun setelah kematian Petrus, gereja di Korintus dipimpin oleh sekelompok penatua jemaat tanpa ada indikasi mengenai adanya seorang uskup. Itu jemaat di Korintus. Karena you ingat, ini kenapa ini penting? You ingat di dalam Vatikan I mereka bilang bahwa sistem episkopat, sistem keuskupan itu sudah ada sejak abad pertama dan itu diinstitusikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau itu diinstitusikan oleh Tuhan Yesus, kenapa di Korintus tidak gunakan itu? Korintus dilayani oleh Paulus. Paulus itu ketemu Petrus loh. Apakah Petrus lupa ngasih tahu Paulus? Paulus di Kaisarea di Filipi, saya itu diangkat sebagai paus dan saya sebagai uskup, saya sebagai paus. Gerejamu juga harus berbentuk kepausan. Petrus rupanya lupa kasih tahu Paulus, sehingga jemaat di Korintus dipimpin oleh sekelompok penatua. Tidak ada indikasi mengenai seorang bishop, with no indication of a bishop. Kemudian ini dari Francis Sullivan, ya. Sullivan ini juga seorang teolog Katolik. Saudara lihat ada SJ di belakang namanya, itu Serikat Jesus ya, Serikat Yesus. Artinya dia pasti bukan Protestan, pasti bukan Ortodoks. Tapi dia berkomentar tentang surat 1 Clemens, tentang pasal-pasal yang saya perlihatkan bagi saudara sekarang di screen. Mari kita baca sama-sama. Surat ini memang membuktikan prinsip suksesi apostolik dalam pelayanan. Tapi surat ini tidak memberikan dukungan kepada gagasan bahwa para rasul telah menunjuk seorang uskup untuk setiap gereja yang mereka dirikan. Saudara perhatikan, satu kali lagi. Surat ini tidak memberikan dukungan kepada gagasan bahwa para rasul telah menunjuk seorang uskup untuk setiap gereja yang mereka dirikan. Dalam surat 1 Clemens, prinsip suksesi ini diwujudkan melalui kolegium, kepemimpinan kelompok, bukan kepemimpinan satu orang. Kolegium yang terdiri dari para presbiter, jamak, para penatua yang ditunjuk dengan tepat. Sebagian ahli berpendapat bahwa gereja Roma kemungkinan besar juga dipimpin oleh sekelompok penatua pada waktu itu. Sebuah dokumen Romawi dari awal abad kedua yang dikenal sebagai The Shepherd of Hermes, Gembala Hermas, mendukung pendapat ini. Jadi menurut Sullivan, justru buktinya memperlihatkan sampai pada awal abad kedua, gereja di Roma itu dipimpin oleh sekelompok penatua dan para rasul tidak menunjuk uskup. Gereja-gereja yang didirikan oleh para rasul itu kepemimpinan kolektif, dipimpin oleh para penatua, bukan dipimpin oleh uskup. Uskup itu kan nanti baru muncul di abad kedua. Jabatan uskup itu sebagai jabatan tersendiri dipisah dari jabatan penatua, itu kan baru muncul di abad kedua. Kesimpulan, satu kesimpulan yang tampak jelas masih dari Sullivan, ya, baik perjanjian baru maupun sejarah kekristenan awal tidak memberikan dukungan bagi sebuah gagasan tentang suksesi apostolik sebagai sebuah garis pentabisan uskup yang tidak terputus dari Kristus melalui para rasul selama berabad-abad sampai kepada para uskup pada masa sekarang. Tidak ada dukungannya. Jadi kalau kamu bilang bahwa, oh imam kami dong, uskup kami dong, paus kami dong, itu kami bisa tarik mata rantainya sampai pada abad pertama. Pertama, kamu bisa bilang begitu karena kamu ngarang sendiri. Yang kedua, bukti-bukti tidak mendukung kamu. Even para teolog, para sejarawan Katolik sendiri bilang tidak ada bukti itu. Nah, poin saya itu begini, kalau tidak ada uskup di Roma, bagaimana kamu bisa bilang bahwa uskup itu punya kekuasaan yang universal? Uang barangnya aja tidak ada, bagaimana you mau bicara kekuasaan? Artinya kamu ngarang sendiri itu. Dan bahkan mereka ngarang di Vatikan I bahwa itu selalu diketahui demikian. Selalu diketahui demikian di dalam sejarah gereja.
dan selalu dipahami demikian di dalam sejarah gereja. Sejarah gereja tidak mendukung kamu. Nah, sekarang kita tarik beberapa kesimpulan. Gereja di Roma pada abad pertama hingga pertengahan abad kedua dipimpin secara kolektif oleh para penatua. Bukti terawal mengenai kepemimpinan single bishop atau uskup tunggal di Roma baru ada pada pertengahan abad kedua. Pada pertengahan abad kedua, ketika ada bukti mengenai uskup di Roma pun tidak memperlihatkan bahwa uskup itu punya otoritas dan kuasa atas semua gereja di berbagai wilayah kekristenan. Jadi, even sudah ada di pertengahan abad kedua pun, uskup itu dia hanya punya kuasa di Roma. Dia tidak berkuasa atas Alexandria, atas Konstantinopel, atas Antioquia, atas Kartago. No, dia tidak punya kekuasaan sampai ke sana. Dia hanya punya kekuasaan di Roma. Jadi tidak ada bukti universal itu. Kekuasaan universal itu. Keutamaan yurisdiksi itu. Tidak ada buktinya. Itu pertengahan abad kedua. Di bawah pertengahan abad kedua tidak ada bukti ada uskup di Roma. Nah kalau tidak ada bukti ada uskup di Roma, maka bagaimana kamu bilang dia punya kuasa universal? Dan itu dimandatkan langsung oleh Tuhan Yesus. Karena itu klaim Vatikan I dan Vatikan II bahwa uskup di Roma merupakan suksesor penerus Petrus yang mewarisi otoritas dan kuasanya yang universal atas semua gereja di semua wilayah kekristenan. Klaim keutamaan yurisdiksi adalah sebuah klaim tidak berdasar, sebuah fiksi, sebuah mitos yang sangat mungkin dikemukakan hanya untuk mengelevasi otoritas Paus di Roma, hanya untuk meninggikan otoritas Paus di Roma. Itu mereka ngarang sendiri karena haus kekuasaan. Dan yang terakhir, karena itu anatema, kutukan di dalam Vatikan I adalah kutukan yang sembarang, tidak berdasar, dan merupakan kelancangan, penyimpangan, pemberontakan secara sengaja terhadap kemurnian Injil Apostolik. Ya, Injil Apostolik tidak bisa ditambah. Orang selamat itu hanya Tuhan Yesus. Tidak boleh ditambah dengan paus. Tidak boleh ditambah dengan tradisi suci. Kalau kamu nambah kekuasaan paus di situ sebagai syarat keselamatan, kamu mengajarkan Injil yang lain. Itu bukan Injil Apostolik. Injil Apostolik adalah barang siapa berseru kepada nama Tuhan, percaya, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa itu Yesus? Dan kesempurnaan karyanya, dia diselamatkan. Tidak tambah dengan otoritas paus di situ. Jangan nambah-nambah. Kamu mengajarkan Injil yang lain. Injil Gereja Katolik Roma yang di dalamnya ada otoritas paus sebagai syarat keselamatan adalah Injil palsu. Injil yang merusak kemurnian dan simplisitas kesederhanaan Injil Apostolik yang asli.